Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berkumpul dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat datang di webinar Literasi Digital. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali di acara webinar Literasi Digital 2021 pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, bersama saya Lovena Fiona Gultom selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Di materi kita yang terakhir yang dibawakan oleh Bapak Widi Astiono, SAG MPD, selaku founder Sagu Safi, koordinator pusat kanal pelatihan IGI. Selamat sore Bapak Widi. Selamat sore Mbak Lovenia, salam sehat selalu semuanya. Salam sehat juga Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Kabar baik, luar biasa, sehat pastinya. Alhamdulillah, sehat ya Pak. Baik, Siap. apakah Bapak sudah siap nih Pak untuk Siap. materi terakhir? Siap. Mengenai digital skills ya Pak? Iya. Baik, kepada Bapak Widi Astiono, waktu memaparkan materi 20 menit, dan izinkan saya untuk mengingatkan Bapak di 5 menit terakhir ya Pak. Siap. Baik, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Baik, share screen saya sudah nampak? Belum terlihat Pak. Masih start. Baik. Baik, sudah Pak, sudah terlihat. Ya, baik Ibu Pak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, dan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Yang saya hormati teman-teman narasumber yang luar biasa yang dari tadi dengan penuh semangat menyampaikan dan memaparkan materinya. Dan kali ini saya tinggal menggarisbawahi saja apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber yang hebat yang tidak bisa sebut satu persatu. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman semuanya yang ada di room ini, perkenalkan saya Widi Astiono, SAG MPD. Saya seorang guru SD di SD 2 Pelosari, Patian, Kendal, Jawa Tengah. Penerima apresiasi guru inspiratif tahun 2020 tingkat nasional. Saya seorang agen penguatan karakter Puspeka Kemdikbudristek. Founder Gerakan Nasional Satu Guru Satu Video Pembelajaran yang dikenal dengan Sagu Safi. Pernah menjabat sebagai Wasekjen PPIG bidang peningkatan mutu pendidikan periode tahun 2016-2020, dan saat ini saya mendapat kepercayaan sebagai koordinator pusat kanal pelatihan IGI periode 2021-2026. Baik, untuk menyingkat waktu karena waktu kita terbatas, saya akan langsung patas saja dalam menyampaikan materi ini dan sekilas-sekilas saja. Baik, Bapak sekalian, kita akan bicara tentang keterampilan digital. Apa sih keterampilan digital itu? Adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian, Bapak sekalian, keterampilan digital ini akan menjadi modal utama bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada 2045 mendatang. Lewat kelihayan para generasi muda dalam mengelola teknologi digital itu diharapkan nantinya lahir inovasi dan terobosan yang mampu menguatkan ekonomi bangsa. Bapak sekalian, apa saja sih skill digital yang dibutuhkan di era sekarang ini?
Yang pertama ada coding, ada web development, kemudian ada UI and UX design. Berikutnya ada project management, kemudian ada app development, kemudian SEO, search engine optimization, Excel and Word knowledge dan copywriting, kemudian ada content creator dan social media marketing. Nah, saya tidak akan membahas satu persatu dari semua keterampilan digital yang harus dimiliki ini, tapi kita akan nanti ada fokus pada konten kreatornya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saat ini di era pandemi ini kita melakukan pembelajaran secara daring, dan tadi sudah disampaikan banyak platform dan aplikasi yang sudah digunakan dalam pembelajaran daring ini. Ada Google Classroom, ada Rumah Belajar, Kuiper, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hebat semuanya, bahwa salah satu alternatif yang bisa kita gunakan saat ini, terutama saya mengajak teman-teman guru, kita bisa menjadi konten kreator. Kenapa menjadi konten kreator? Kita memanfaatkan salah satu platform yang sudah sangat familiar, yaitu YouTube. Mengapa? Mengapa kita pakai YouTube? Karena ini menjadi salah satu platform yang praktis bagi kita seorang guru untuk membuat konten kreator. Ya, siapkan kontennya, kemudian editing, upload, dan publikasikan. Nah, publikasi ini bagian dari sosial media yang akan kita gunakan untuk mempublikasikannya. Kemudian Bapak sekalian, modalnya butuh apa sih? Apa yang dibutuhkan untuk modal? Yang pertama kita harus punya niat, kemudian punya tekad, punya semangat, dan action. Kalau hanya niat, tekad, semangat saja nggak action, ya kita nggak bisa mewujudkan karya kita. Bapak sekalian, apa yang akan kita buat? Sebagai seorang guru tentunya kita bisa membuat yang namanya video pembelajaran. Ya. Video pembelajaran ini menjadi salah satu karya yang akan kita buat, yang menjadi di sini tentunya harus kita ingat, tadi sudah disampaikan tentang 6 karakter pelajar Pancasila. Video pembelajaran yang kita buat ini harus terintegrasi atau harus memuat karakter profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan ada 6 karakter: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bapak-Ibu sekalian, dalam membuat video pembelajaran, marilah kita menjadi diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri jauh lebih bernilai ketimbang kita selalu tampil seperti orang lain. Ya. Jadi jadilah diri sendiri. Kita harus percaya diri dengan diri kita. Ya. Melihat orang lain, kita gunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian Bapak sekalian, dengan berkarya ini, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Sebagai seorang guru pasti akan ada yang bertanya, apa karya terbaik yang telah kita hasilkan selama menjadi guru? Jika kita telah tiada, mungkin nama kita masih tetap harum karena karya-karya terbaik kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi guru yang inspiratif, yaitu dengan terus berkarya. Nah, inilah salah satu karya saya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya membuat sebuah lagu dengan judul Wiwit, dan lagu ini menjadi soundtrack dari film dokumenter, yaitu Wiwit. Apa itu Wiwit? Wiwit adalah sebuah tradisi turun-temurun, yaitu selamatan di sawah sebelum panen padi. Kita akan lihat trailernya. Ojo nganti lali, iki wiwit pari, wis tradisi ojo nganti lali. Ya, itulah tadi trailer film Wiwit, dan ini lagu Wiwitnya yang saya tulis sendiri syairnya. Kita akan lihat sedikit saja, karena kalau nanti kita lihat semuanya secara menyeluruh, pasti waktunya akan habis untuk nonton saja ya. Wiwit pari ning tengah
Bapak sekalian, Wiwit ini merupakan bagian dari implementasi dari karakter pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, menghargai dan mengenal budaya kita. Nah, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan. Mengapa kita menjadi content creator? Karena sangat praktis, sederhana, user friendly, dan semua orang bisa membuat, bisa diakses melalui laptop maupun PC, dan sekarang ini bisa diakses melalui HP dengan diupload di channel YouTube kita. Nah, dan kita harus bisa memanfaatkan milenialis, Bapak sekalian. Sekarang ini milenialis itu sangat cerdas. Zamannya zaman smartphone ya, HP pintar. Kita juga harus bisa memanfaatkan generasi-generasi yang pintar. Dan kita sebagai pengguna smartphone ini, pengguna HP pintar, jangan sampai kalah pintar dengan HP-nya. Ini yang penting kita ketahui. Karena dalam tanda kutip itu berarti kita menjadi korban teknologi, bukan yang memanfaatkan teknologi. Nah, berikutnya siapkan karya Anda. Nah, struktur program dalam menyiapkan karya kita dalam bentuk video pembelajaran ini, kita harus memilih materi pembelajaran, menyiapkan RPP, merumuskan ide cerita, menulis sinopsis, menulis skenario, membuat storyline, mengambil teknik ya, teknik pengambilan gambar, kemudian teknik editing audio, video, dan finishing. Bapak sekalian, dari materi pelajaran ini kita bisa mengambil salah satu tema atau subtema, kemudian membuat presentasi pembelajaran, siapkan kelengkapannya, tulis kompetensi dasar tujuan pembelajaran, termasuk implementasi karakternya, apa yang akan kita tunjukkan di sana. Nah, kalau tidak punya gambar, kita bisa browsing ya, animasi kita bisa browsing, namun ingat jangan sampai kita melupakan budaya yang baik, yaitu dengan tetap mencantumkan sumbernya ya, gambar-gambar yang kita ambil dari internet itu kita cantumkan sumbernya ya. Kemudian siapkan presentasi mengajarnya. Berikutnya adalah kita menyiapkan sinopsisnya. Sinopsis ini berisi ringkasan video, alur penyajian materi ya. Siapkan RPP-nya, kemudian bisa digunakan untuk 1 kali pertemuan. Nah, ini akan mempengaruhi sebagai sistematika video. Nah, sistematika isi video ini berupa ada awal, ada isi materi, ada penutupnya, ya, sesuai dengan RPP yang sudah kita buat. Dan kemudian adalah skenario, yaitu rancangan penyampaian materi. Di sini kita munculkan juga perkiraan durasi. Ya, ini ibaratnya RPP ya, tapi ini adalah skenario dalam pembuatan video yang akan kita buat. Kemudian dari skenario ini kita siapkan storyboard atau storyline. Pembuatan storyboard atau storyline ini merupakan rencana pengambilan gambar dan setting tempat. Misalnya kita bisa menggunakan green screen, blue screen, atau kita bisa di kelas untuk pengambilan gambarnya. Nah, di sini kita cantumkan juga durasi tiap frame, karena durasi tiap frame ini adalah nanti akan memunculkan durasi total dari video. Nah, kita lihat contoh storyboardnya. Ya, contoh storyboardnya ini, Bapak sekalian. Nah, ini contoh storyboard yang paling sederhana. Jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Kemudian ada contoh seperti ini, ada gambarnya, sketnya seperti ini. Kalau nggak bisa gambar, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya nggak usah khawatir. Ya, kita cukup bikin sketch saja. Kalau sama sekali nggak bisa gambar, ya bikin yang model drop down. Ya nanti akan saya contohkan juga. Nah, seperti ini Bapak sekalian. Ini model storyboard atau storyline yang paling gampang kita buat karena kita nggak bisa gambar, cukup dengan teks ya. Cukup dengan keterangan. Nah, ini adalah storyline dari film Wiwit yang tadi sudah saya tayangkan trailernya itu. Jadi kita buat yang semacam ini saja. Ini untuk perkiraan durasi, ya, agar kita tidak melenceng dari dari alur cerita yang akan kita buat. Nah, dengan pedoman ini kita buat video pembelajaran itu akan lebih mudah dan lebih efektif. Berikutnya adalah teknik pengambilan gambar Bapak sekalian atau syuting ini sesuaikan dengan storyboard, rencana pengiriman gambar dan setting tepatnya mau seperti apa. Ya, tentukan sudut pandang pengambilan gambar, angle-nya itu mau bagaimana, tentukan jarak pengambilan gambar, ya, mau long, medium atau close up, ya. Kemudian tentukan model pengambilan gambarnya, mau dengan 1 kamera atau 2 kamera. Nah, ini sangat penting untuk kita rencanakan di awal. Dan ketika pengambilan gambar atau syuting, ya, kita harus fokus ke kamera, ya. Jadi kontak mata ke kamera itu ada. Karena apa? Karena ini bagian dari kita komunikasi dengan pemirsa, dengan audien. Kalau kita tidak melihat kamera, seolah kita nggak memperhatikan audien kita atau siswa-siswi kita yang nanti akan menjadi pemirsa pada video pembelajaran kita.
Berikutnya ini istilah-istilah dari broadcasting ya, nanti bisa dibaca aja untuk materinya karena ini sangat banyak. Ini hanya sekedar sampel saja. Nah, berikutnya struktur yang ke-6 ini adalah teknik kelima ya, teknik editing audio video. Kalau kita rekaman dulu, itu berarti kita fokus ke editing audio dulu, recording, editing, sound effect, mastering. Kemudian kalau editing video yaitu shooting, editing, sound effect, time song ya, atau soundtrack filmnya, finish. Jadi penggabungan. Kalau tadi saya video klip saya, lagu saya Viwit tadi, ya, saya rekaman dulu membuat master MP3-nya, kemudian baru melakukan shooting. Dan dari keduanya kemudian dipadukan. Finish. Setelah finish bagaimana Bu Sian? Upload di YouTube kita Bapak sekalian. Nah, ini menjadi konten kreator jadinya. Nah, kita teman-teman guru bisa menjadi konten kreator, bahkan bisa jadi YouTuber juga. Tapi jangan lupa dengan tugas utama kita sebagai seorang guru. Ini bagian dari apa yang harus kita lakukan untuk melengkapi dari pekerjaan kita. Nah, ini channel YouTube saya, Media Belajar Temanggung, ini channel pribadi. Ya, channel pribadi saya. Kemudian ini kanal Sagu Safi. Bapak sekalian, channel Sagu Safi ini juga setiap 1 minggu sekali kita mengadakan pelatihan bersama atau pembelajaran bersama yang kita sebut dengan ngobras, ngobrol bareng Sagu Safi. Di sini kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berbagi, ya, untuk belajar bersama, baik sebagai host, sebagai moderator maupun sebagai narasumber, dan bebas dan terbuka untuk umum, untuk siapa saja yang mau. Bapak sekalian, sekedar motivasi, ya, sekedar motivasi dan mengingatkan untuk kita semua, termasuk saya, Bapak sekalian. Sebagai seorang guru, marilah kita cintai profesi guru. Jangan sampai ada, wah saya jadi guru itu kecelakaan, saya jadi guru itu karena kepepet, karena terdesak dan lain sebagainya. Tetapi karena kita sekarang sudah berprofesi sebagai seorang guru, maka cintailah profesi seorang guru itu. Karena apa? Dengan mencintai, semua akan dilakukan dengan nyaman. Ya, bermula dari cinta itu semuanya akan menjadi nyaman, menjadi enak, ya enggak? Ya, pasti iya itu kan. Oleh karena itu, cintailah profesi guru ini, sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik, dengan nyaman, dan kita bisa berinovasi dengan berkarya dan pastinya dengan luar biasa. Berikutnya Bapak sekalian, jadilah guru yang pembelajar. Ya. Jadi kalau guru yang pembelajar itu seperti apa? Nah, sekarang Bapak sekalian sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu menjadi guru penggerak. Nah, teman-teman sekalian bisa menjadi guru penggerak. Dan guru penggerak ini adalah guru-guru yang pembelajar. Artinya apa? Guru pembelajar itu adalah guru yang berani nyaman di zona yang tidak nyaman. Mau terus belajar, berkreasi, berinovasi, dan berkarya. Jadi tidak berhenti di zona nyaman saja. Marilah kita menjadi guru yang pembelajar. Berikutnya Bapak sekalian adalah selalu berpikir terbuka, open-minded. Kita mau belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya, merdeka belajar. Jangan merasa bahwa kita sudah paling wah, paling pinter, paling top, dan lain sebagainya. Usahakan kita selalu berusaha ya menjadi gelas kosong dimanapun kita berada. Agar apa? Agar kita banyak mendapat ilmu, banyak mendapat wawasan dari siapapun. Termasuk hari ini, tadi saya mendengar paparan lengkap dari narasumber yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya dengarkan semuanya dan luar biasa. Ada wawasan baru yang sangat bermanfaat bagi diri saya. Nah, inilah Bapak sekalian. Mari kita menjadi orang yang selalu berpikir terbuka. Kemudian Bapak sekalian, jadilah orang ataupun guru yang menyukai tantangan. Ya, ini sangat penting. Ketika kita tidak menyukai tantangan, bisa-bisa kita nggak punya semangat. Ya. Termasuk saat ini kita mengikuti webinar ini menjadi salah satu orang yang ciri khas orang yang menyukai tantangan. Kenapa? Karena kadang kita benar-benar dibuat jengkel dengan yang namanya jaringan ya. Kadang masuk, kadang keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Ini bagian dari tantangan itu Bapak sekalian. Nah, kalau yang nggak mau repot, nggak suka tantangan, males deh ngapain ikut Zoom. Kan nggak bisa kontak langsung dengan narasumber, nggak bisa ketemu langsung dengan para peserta yang lain. Nah, ini bagian dari tantangan Bapak sekalian. Tantangan ketika narasumber menyampaikan materi, kemudian kita narasumber nggak tahu bagaimana posisi kita. Nah, ini tantangan bagi kita untuk tetap berkomitmen menyimak paparan materi dari awal sampai akhir. Ini juga bagian dari tantangan bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri.
Berikutnya Bapak sekalian, jadilah guru yang komunikatif. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan anak didik kita, dengan wali murid, ya, dengan komite sekolah, dengan masyarakat, dengan birokrasi. Ya, kita harus bisa membangun komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik dengan teman sejawat apalagi. Bangun komunikasi sebaik mungkin dengan menjadi guru yang komunikatif. Kemudian yang keenam Bapak sekalian, bersahabatlah dengan buku. Ya, jadi buku-buku jangan hanya jadi koleksi di lemari saja, tapi kita harus baca satu persatu mana yang memang dimanfaatkan, bisa menambah wawasan bagi kita. Jadi manfaatkan. Tetapi selain bersahabat dengan buku, tidak hanya kita sebagai pembaca saja, sebisa mungkin kita juga menulis untuk berbagi pengalaman kepada orang lain. Sehingga kita punya karya berupa buku. Saya sudah kurang lebih ada 5 buku yang sudah saya tulis. Salah satunya adalah berjudul Bermain, ya, Bermain, Belajar dan Berkarya, BBB, ya, mewujudkan bermain, belajar, berkarya. Itu salah satu buku saya. Mari kita berkarya agar apa? Agar ada manfaat bagi orang lain. Berikutnya adalah cerdas menggunakan teknologi. Tadi sudah saya singgung Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai kita jadi korban teknologi, tapi sebisa mungkin menjadi yang bisa memanfaatkan teknologi. Jangan sampai menjadi korban teknologi ketika ada HP model baru kita beli, ada HP baru lagi kita beli lagi, laptop baru kita beli lagi, tapi nggak pernah memanfaatkannya. Berarti kita menjadi korban teknologi. Ini yang harus. Ya. 5 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Nah, ini yang harus kita pahami di sini Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, kita harus bisa mengoptimalisasikan multimedia seperti tadi sudah disinggung, ya, menggunakan blog, Google Form, Edmodo, PowerPoint, ya, audio, video, dan game edukasi dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Kemudian pandailah memanfaatkan keterbatasan. Ya, di tengah-tengah keterbatasan ini harus pandai memanfaatkannya. Jangan mudah mengeluh. Ya, apalagi di saat sekarang ini PPKM, ya, jangan mudah mengeluh dan banyak alasan. Tapi sebisa mungkin kita memanfaatkan, ya, hal-hal yang ada di sekitar kita. Di tengah keterbatasan itu kita harus pandai memanfaatkannya. Saya dalam berkarya bersama anak-anak, ya, memanfaatkan gadget yang ada, ya, dengan kamera digital ataupun HP. Nah, ini salah satu contoh gambaran ketika saya bikin film bersama anak-anak, saya cukup menggunakan HP juga kamera digital dan cek hasilnya di YouTube saya tadi, ya. Nah, ini bersama anak-anak, ya, kita kolaborasi dengan siswa-siswi kita. Berikutnya Bapak sekalian, marilah kita berorientasi pada masa depan. Saya selalu menyampaikan seperti ini Bapak sekalian. Semanis-manisnya masa lalu hanyalah sebuah kenangan yang tak mungkin kembali. Oleh karena itu, fokuslah untuk hari ini dan masa depan. Ini yang harus kita ingat Bapak sekalian. Orientasi ke masa depan, yang lalu biarlah berlalu sebagai pembelajaran saja. Jangan diingat-ingat. Nggak mungkin kita kembali ke masa lalu kok. Nggak mungkin. Ya, sesuatu yang dulu sangat efektif, masa lalu digunakan sangat efektif, belum tentu efektif untuk digunakan saat ini. Ya, dulu nggak ada pembelajaran daring barangkali ya. Sekarang semuanya hampir semua serba daring. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Orientasi masa depan untuk bisa berintegrasi dengan teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah tumbuhkan religiositas. Ini sangat penting kita sebagai seorang guru, kita punya keyakinan, punya agama. Ya, sepertinya terputus dengan Bapak Widi. Apakah Bapak Widi masih terhubung dengan kami? Baik, sambil menunggu Bapak Widi, ingin mengingatkan kepada para peserta yang ingin bertanya. Oh, baik. Apakah Bapak Widi sudah terhubung kembali? Iya. Baik, ya, silakan. Ini terakhir, Bu. Ya. Ya. Ini nggak usah sampai selesai nanti. Cukup sampai tengah aja.
Ya, Bapak sekalian, itu tadi sebagai penutup dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus belajar, berkreasi, berinovasi, dan terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Widi atas tips-tips kreatif dan inovatifnya dalam metode pembelajaran. Dan banyak sekali konten-konten dan karya-karya dari Bapak Widi yang memotivasi kita dan kata-kata motivasi dari Bapak Widi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Widi, keren sekali. Banyak sekali konten-konten dan karya-karya dari Bapak Widi. Semoga bisa memotivasi juga kepada para pendidik untuk selalu berkarya dalam pembelajaran saat ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Widi. Sama-sama. Selanjutnya, sepertinya teman-teman. Selanjutnya penanya kita yang terakhir yaitu oleh Bapak Sarjono. Bapak Sarjono bertanya kepada Bapak Widi. Silahkan Bapak Sarjono untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Silahkan kepada Bapak Sarjono. Oke. Terima kasih Kang Widi, dan sebenarnya pertanyaan ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, saya bangga sekali tadi pembukaannya dengan yang memukau, terus isinya juga memukau, penutupannya itu keren tentang guru palsu tadi. Nah, saya senang dengan ini materi hari ini, tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, tetapi untuk bagi pemula yang paling gampang, tadi kan ada niat, ada action, ada apa itu. Nah, kira-kira yang paling mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh siswa itu bagaimana? Terima kasih. Baik, Pak Sarjono. Ya, jadi bagi teman-teman pemula yang untuk bikin video pembelajaran itu caranya seperti apa, Bapak sekalian? Kan saya selaku founder kanal Saku Safi selalu mengadakan secara rutin pelatihan pembuatan video pembelajaran ya melalui kanal Saku Safi secara daring gitu. Nah, kami juga sudah banyak menyediakan konten berupa tutorial maupun konten-konten panduan lainnya di channel Saku Safi. Namun demikian Bapak sekalian, bagi yang tidak sempat untuk mengikuti pelatihan daring, untuk mengikuti atau menyimak tutorial, nah kita bisa mulai dari tadi Pak Sarjono. Saya sudah sampaikan memilih materi pelajaran yang cocok ya, yang sesuai untuk dibuat video pembelajaran. Dan nggak usah bingung dalam pengambilan gambar. Semua orang sekarang ini rata-rata hampir semua memiliki yang namanya HP, ya HP pintar. Semua ada kameranya. Semua orang bahkan sekarang bisa menjadi jurnalis ya, jadi kameramen, meliput apapun. Nah, kita mulai dari yang kita miliki, dari apa yang ada di kita. Gunakan HP, kemudian kalau nggak ada kameramen, kita cukup beli tripod yang untuk HP, kita syuting. Nah, kemudian kita memaparkan materi. Saya yakin itu pasti bisa dilakukan oleh semua orang lah ya. Nah, tinggal kemudian kita belajar yang namanya editing audio video. Editing video di Android kan kita bisa pakai KineMaster, Viva Video dan lain sebagainya. Banyak sekali platform untuk aplikasi editing video di HP atau di Android. Kalau kita pakai laptop ya ada yang namanya Magic Sony Vegas, ada Corel Audio Video, ya, ada Adobe Premiere dan lain sebagainya. Semua sekarang bisa kita pelajari melalui internet untuk cara mengoperasionalkan. Tapi paling tidak kita mulai dari HP kita, ya, dari smartphone kita syuting, kita bikin mulai dari opening, kemudian isi materi dan closingnya. Nah, simple saja dan nggak perlu panjang kali lebar lah. Ya mungkin mulai dari video yang singkat, ya, 3 menitan lah durasinya kurang lebih. Yang penting menarik, ya, tidak membosankan. Nah, saya kira dengan semacam itu semua orang bisa berkarya kok. Dan untuk tidak terkesan meniru-niru, sebenarnya kalau kita mulai dari menjadi diri kita sendiri. Mungkin kalau meniru kontennya bisa saja, tapi gayanya nggak bisa ditiru lah.
Saya nggak bisa meniru gaya Pak Sarjono. Pak Sarjono nggak bisa meniru gaya saya. Maka jadilah diri sendiri. Itu akan menjadi lebih menarik. Dan gunakan teknik ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan takut kemudian dikatain, wah itu niru-niru nggak masalah. Yang penting tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan gunakan keterbatasan yang kita miliki. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Manfaatkan keterbatasan. Saya hanya punya HP, saya hanya punya kamera digital. Manfaatkan itu. Ya, percuma kalau kita punya HP yang mahal, punya kamera yang keren, yang mahal, tapi nggak produktif, nggak pernah dimanfaatkan. Jadi sesuatu yang percuma. Oleh karenanya, untuk membuat karya yang simpel, kita mulai dari hal yang kecil. Dari HP yang kita miliki, dari kamera digital yang kita miliki. Pilih materi yang memang bisa dibuat untuk video pembelajaran. Dan saya kira sekarang sangat bisa untuk kita bikin semua materi itu menjadi video pembelajaran dan tinggal kreasi kita. Ya pastinya tadi Pak Sarjono, kita harus punya banyak referensi, ya, punya banyak referensi, referensi dari manapun, dari siapapun, dan gunakan teknik ATM. Itu saja. Terima kasih Pak Sarjono. Semoga bisa memberikan pencerahan. Matur nuwun semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Sarjono atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Widi atas tanggapannya. Semoga bisa kita implementasikan juga di kehidupan sehari-hari kita. Baik, luar biasa peserta kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para penanya atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada narasumber atas tanggapan yang luar biasa.